Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teguh Hidayat. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Sebelum masuk ke pembahasan, ini saya akan sedikit memaparkan tentang skripsi saya dengan judul Tindak Tutur Lokusi dan Ilokusi pada video 3 Baca Pres Bicara Gagasan di kanal YouTube Mata Najwa dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan dosen pembimbing 1, Ibu Husnul Khotimah, dan dengan dosen pembimbing 2, Bapak Samsul Anwar. Selanjutnya masuk pada pembahasan bab 1, di mana yang pertama adalah latar belakang. Untuk latar belakang yang pertama itu, di dalamnya itu ada yang namanya tentang bahasa. Bahasa artinya bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua ada tindak tutur atau peristiwa tutur. Yang ketiga ada pengaruh dari teknologi tersendiri. Yang keempat ada tindak tutur lokusi. Dan tindak tutur lokusi yang nantinya adalah ini menjadi titik pembahasan pada presentasi kali ini. Yang selanjutnya ada implikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Setelah latar belakang, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nah, dari identifikasi masalah ini ditemukan beberapa dasar latar belakang masalah. Salah satunya nanti yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Yang selanjutnya pembatasan masalah. Untuk penelitian ini tentunya dibatasi supaya tidak melebar atau mungkin terlalu berlebihan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan penelitian ini. Nah, penelitian ini dibatasi pada tindak tutur lokusi dan ilokusi saja, tidak dengan berlokusi ataupun yang tindak tutur lainnya. Hanya cukup dibatasi dengan tindak tutur lokusi dan ilokusi. Yang selanjutnya ada rumusan masalah, di mana yang nantinya akan ada pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada bagaimana jenis tindak tutur lokusi dan ilokusi yang terdapat pada video 3 Baca Pres Bicara Gagasan di kanal YouTube Mata Najwa. Yang kedua, bagaimana makna tindak tutur lokusi dan ilokusi yang terdapat pada video 3 Baca Pres Bicara Gagasan di kanal YouTube Mata Najwa. Yang ketiga adalah bagaimana implikasi hasil penelitian ini bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah mendefinisikan jenis tindak tutur lokusi dan ilokusi yang terdapat pada video 3 Baca Pres Bicara Gagasan di kanal YouTube Mata Najwa. Yang kedua adalah mendefinisikan makna tindak lokusi dan ilokusi yang terdapat pada video 3 Baca Pres Bicara Gagasan di kanal YouTube Mata Najwa. Yang ketiga ada mendefinisikan implikasi hasil penelitian untuk penerapan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Nah, di manfaat praktis ini terdapat 3 penjabaran. Yang pertama untuk penulis, untuk saya sendiri, yang kedua untuk pembaca, yang ketiga untuk peneliti lain. Yang selanjutnya masuk ke tahap bab 2. Artinya penyusunan sistematika penyusunan skripsi ini. Nah, yang pertama dilandaskan dari landasan teori. Yang pertama saya ambil adalah dari kajian pragmatik, yang kedua adalah materi tentang tindak tutur, yang ketiga adalah jenis tindak tutur, yang keempat adalah komponen tindak tutur, yang kelima adalah tindak tutur lokusi dan ilokusi sendiri. Intinya pembahasannya, inti pembahasan. Dan yang terakhir adalah implikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Selanjutnya ada beberapa yang menjadi acuan atau mungkin referensi saya dalam menyusun skripsi ini yang dapat kita masukkan dalam sebuah penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Bahi yang diterbitkan dari Jurnal International Advance in Language and Literate Studies
Nah, penelitian ini berlangsung di tahun 2018. Penelitian ini menulis skripsi dengan judul English Speech Acts of Illusionary Force in Class Interaction, yaitu artinya tindak tutur ilokusi dalam komunikasi bahasa Inggris di kelas. Yang kedua ada Novita Anggraini, diterbitkan pada Jurnal Nasional Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah pada tahun 2020 yang berjudul Bentuk Tindak Tutur Lokusi dan Ilokusi Pedagang dan Pembeli di Pasar Sekip Ujung Palembang. Yang ketiga dari Riza Alifiandi Putri yang diterbitkan dari Jurnal Internasional Journal of Language and Linguistic Studies pada tahun 2020 dengan judul The Analysis of Dictionary Acts of Judge Common in American Next Top Model and Asian Next Top Model Competition a Cross-Cultural Pragmatic Study, yang artinya adalah analisis tindak ilokusi dari komentar para juri dalam kompetisi America Got Talents, American Next Top Model, dan Asia Next Top Model, sebuah studi pragmatik lintas budaya. Yang keempat ada Novia Syahri Emidyar yang dimana diterbitkan dalam Jurnal Nasional Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah pada tahun 2020 dengan judul menganalisis tindak tutur lokusi dan lokusi pada siaran TV ini talk show. Oke, yang selanjutnya masuk ke bab 3. Nah, pada bab 3 ini ada yang pertama adalah pendekatan dan desain penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan desain penelitian yang digunakan berupa desain penelitian deskriptif. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama ada pra penelitian, yang kedua ada penelitian, yang ketiga ada pasca penelitian. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk wujud data pada penelitian ini adalah sebuah tindak tutur atau tuturan, lokusi dan ilokusi yang terdapat dalam video 3 baca pres kawasan di kanal YouTube Mata Najwa. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu simak dan catat. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yang selanjutnya ada teknik penyajian data adalah metode penyajian informal. Selanjutnya masuk ke bab 4, di mana ini hasil penelitian dari yang setelah saya teliti. Tindak tutur lokusi dan lokusi dalam video 3 baca pres bicara gagasan ini di kanal YouTube Mata Najwa dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah saya teliti, ditemukan tindak tutur lokusi dan ilokusi. Terdapat tidak jenis yaitu lokusi pernyataan ditemukan sebanyak 38 data, lokusi pertanyaan ditemukan 50 data, dan lokusi perintah ditemukan 0 data. Artinya tidak ada, serta terdapat 5 jenis ilokusi yaitu ilokusi asertif ditemukan sebanyak 8 data, ilokusi interaktif ditemukan 9 data, ilokusi komisi sebanyak 2 data, ilokusi ekspresi sebanyak 7 data, dan ilokusi deklarasi sebanyak 1 data. Nah, untuk kesimpulannya adalah masuk ke dalam bab 5, simpulannya adalah dalam penelitian ini jenis tindak tutur yang dominan adalah tindak tutur lokusi interrogatif sejumlah 50 data dengan persentase sebanyak 37%. Sedangkan data yang paling sedikit yaitu ilokusi deklarasi sejumlah 1 data dengan persentase 0,7%, dan tindak tutur yang tidak ditemukan adalah lokusi imperatif. Jumlah keseluruhan tindak tutur lokusi dan lokusi yang ditemukan adalah 135 data. Dan nantinya hasil penelitian ini mempunyai keterkaitan atau implikasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Implikasi ini pada pembelajaran SMA terdapat pada kelas 11 semester ganjil, yaitu materinya tentang menyajikan informasi berita atau menyajikan berita informasi yang menghibur. Nah, untuk yang terakhir, saran pada presentasi kali ini adalah ada beberapa saran yang saya tuliskan di sini. Yang pertama bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, penelitian ini dapat digunakan
dapat menggunakan hasil analisis penelitian ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan sebagai sumber acuan dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa diharapkan dapat memperhatikan pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tindak tutur lokusi dan Indonesia, karena menemukan tindak tutur tersebut dalam berita harus memperhatikan apa yang dibaca atau didengarnya. Yang ketiga, bagi peneliti lain diharapkan meneliti tentang tindak tutur lain karena dalam penelitian ini hanya fokus ke tindak tutur lokusi dan ilokusi saja. Sekian presentasi dari saya terkait dengan skripsi dengan judul Lokusi dan Ilokusi yang terdapat dalam tindak tutur lokusi dan ilokusi yang terdapat dalam video 3 Capres bicara gagasan serta implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari saya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.